Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Galih Bagus Susilo sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus pelanggaran HAM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Cahyo Adi Nugroho, 2. Lailatul Fajriyati Utami, 3. Aulia Anissa Nurjanah, 4. Fatmasari Indrayanti, 5. Dwi Cahyono. Kami akan menyampaikan materi yang berfokus pada kasus Salim Kancil. Materi pertama akan disampaikan oleh Cahyo Adi Nugroho. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Menurut UU nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia atau HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Menurut UU Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atas kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Macam-macam pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Macam-macam pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, melakukan penganiayaan. Yang kedua, mencemarkan nama baik seseorang. Dan yang ketiga, menghalangi seseorang menyampaikan aspirasinya. Dan yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Berikut adalah pandangan sekilas tentang sosok Salim Kancil. Salim Kancil lahir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 22 April 1969. Meninggal di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 26 September 2015 di usia ke-46 tahun. Merupakan korban pembunuhan oleh sekelompok orang di Balai Desa Selawar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada 26 September 2015. Salim adalah petani yang sekaligus menjadi pemilik lahan sekitar lokasi penambangan di pesisir pantai selatan Watu Pecak. Ia bersikeras menentang penambangan pasir yang dikhawatirkan merusak kelestarian alam. Peristiwa ini diawali ketika Salim mendapati 8 petak lahannya hancur akibat tambang pasir ilegal. Salim menduga tambang tersebut dikelola 12 tim yang merupakan mantan tim kampanye kepala desa mereka. Salim dan teman-teman seperjuangannya mendapat ancaman dan intimidasi akibat perlawanan terhadap penambangan ilegal. Bahkan salah satu pimpinan mantan tim 12 yang juga ketua lembaga masyarakat desa hutan, Desir, mendatangi rumah Salim. Namun semangat memperjuangkan tambang justru semakin membesar. Kemudian Salim Kancil melaporkan intimidasi dan ancaman pada petani yang menolak tambang ke kepolisian sektor Pasirian, yang kemudian diteruskan ke kepolisian resor Lumajang, tetapi tidak ada tindakan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Cahyo atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lailatul Fajriyati Utami. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Baiklah, kronologisnya sebagai berikut. Atas nihilnya dari aparat, Salim membentuk forum komunikasi masyarakat peduli desa Selawar-Awar yang terdiri dari 11 warga. Mereka mulai melakukan gerakan advokasi protes perihal penambangan pasir dengan cara bersurat kepada pemerintah Desa Selok, pemerintah Kecamatan Pasirian, bahkan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang.
Pada bulan Juni, kelompok ini menyurati Bupati Lumajang, As'ad Malik, untuk meminta audiensi tentang penolakan tambang pasir, tapi tidak mendapat tanggapan. Pada tanggal 9 September 2015, Forum melakukan aksi damai dengan cara memberhentikan aktivitas penambangan pasir dan truk muatan pasir di Balai Desa Selow Awar-Awar yang menghasilkan surat pernyataan dari Kepala Desa Selow Awar-Awar untuk menghentikan penambangan pasir. Pada hari yang sama, Salim dan warga menolak tambang pasir tersebut mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Menurut mereka, pengirimnya adalah tim 12 yang diketuai Desir. Pada tanggal 25 September 2015, Forum merencanakan aksi penolakan tambang pasir pada Sabtu 26 September pukul setengah 8 pagi. Pada tanggal 26 September 2015, Tosan dan Imam, rekan Salim, mulai aksi pada pukul 7 dengan menyebar selebaran aksi damai tolak tambang di depan rumahnya. Kemudian ada satu orang yang melintas dan membaca selebaran tersebut sambil memarahi Tosan dan Imam. Pada hari yang sama, 60 menit kemudian, Salim didatangi oleh puluhan orang di rumahnya. Ia diseret ke balai desa dan dianiaya hingga meninggal dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Laliatul Fajriati Utami atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulia Anisa Nurjana. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Berikut hasil investigasi tim advokasi tolak tambang pasir Lumajang menemukan fakta sadisnya penyiksaan para preman tambang terhadap Salim dan Tosan. 2 warga penolak tambang, Salim disiksa hingga tewas, sementara Tosan berhasil diselamatkan warga lainnya. Dalam rilis tertulis, tim advokasi yang terdiri dari Laskar Hijau, Walhi Jawa Timur, Kontra Surabaya, dan LBH Disabilitas disebutkan sebelum tewas dipukulin dengan batu dan balok kayu, Salim sempat disetrum dan digergaji. Tim advokasi menyampaikan saat 40-an, preman datang menyerbu rumahnya Salim sempat menggendong cucunya yang berusia 5 tahun. Di balai desa, gerombolan ini sudah menyiapkan alat setrum yang kemudian dipakai untuk menyetrum Salim berkali-kali. Tak henti sampai di situ, mereka juga membawa gergaji dan dipakai untuk menggorok leher Salim. Namun, upaya mereka seolah tidak melemahkan Salim. Melihat kenyataan Salim masih sehat, tulis tim advokasi dalam rilisnya. Dalam keadaan balai desa yang masih ramai, gerombolan tersebut kemudian membawa Salim yang masih dalam keadaan terikat melewati jalan kampung menuju arah makam yang lebih sepi. Di tempat ini, kemudian mereka mencoba lagi menyerang Salim dengan berbagai senjata yang mereka bawa. Baru setelah gerombolan ini memakai batu untuk memukul Salim ambruk ke tanah. Mendapat itu, menurut keterangan tim advokasi, mereka kemudian memukul batu berkali-kali ke kepala Salim. Di tempat inilah, kemudian Salim meninggal dengan posisi terlungkup dengan kayu dan batu berserakan di sekitarnya. Terima kasih kepada Saudari Aulia Anisa Nurjana atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatmasari Indrayanti. Silakan. Tahap penyelesaian kasus, yaitu dengan 2 orang pelaku utama pembunuhan Salim Kancil telah divonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara, yaitu mantan kepala desa Selok Awar-Awar yang bernama Haryono dan ketua LMDH yaitu Madasir, dengan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Akan tetapi, tim kuasa hukum Salim Kancil menilai ada upaya penyederhanaan dari kasus pembunuhan terhadap Salim Kancil dan penganiayaan rekannya. Setelah peristiwa tersebut, banyak gerakan solidaritas yang mengatasnamakan keadilan untuk Salim Kancil dengan menuntut diadilinya orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Salim Kancil. Terima kasih pada Saudari Fatmasari Indrayanti atas materi yang telah disampaikan. Kemudian materi selanjutnya mengenai tahap akhir kasus penyelesaian Salim Kancil akan disampaikan oleh saya pribadi. Kasus Salim Kancil diakhiri dengan Komnas HAM mendatangi rumah Salim Kancil dan juga 1 orang korban kritis lainnya yakni Tosan. Polisi telah menangkap 24 orang dan menetapkan 9 orang tersangka. Kepala Desa Selow Awar-Awar diduga telah menjadi otak pembunuhan Salim Kancil.
Kemudian polisi juga telah memeriksa 3 orang perwira polisi yang diduga menerima uang setoran hasil penambangan pasir ilegal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.